Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Agustina, NPM 18160142 dari kelas PGSD 5C. Jadi di sini saya akan membacakan hasil observasi saya mengenai kegiatan pembelajaran yang dilakukan terhadap kelas 3 SD. Di sini saya telah melakukan observasi di SDN Negeri 2 Candirejo, Kecamatan Waipengubuan, Kabupaten Lampung Tengah. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil penelitian saya. Yang pertama, hasil wawancara saya dengan guru. Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan mengenai proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh Ibu Dwi Mulyaningsi, SPD, selaku guru kelas 3 di SD Negeri 2 Candirejo. Ada beberapa komponen kegiatan yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Di antaranya ada menyiapkan strategi dan metode pembelajaran yang tepat pada materi pembelajaran yang akan disampaikan, serta menyiapkan media yang digunakan. Sebelum dilakukan kegiatan mengajar, guru telah menyiapkan bahan pengajaran seperti buku, RPP, silabus, dan juga absen siswa. Terus itu dalam proses pembelajaran juga dibagi menjadi 3 kegiatan. Ada kegiatan awal, yang kedua ada kegiatan inti, dan yang terakhir ada kegiatan akhir atau penutup yang akan saya jelaskan. Jadi yang pertama ada kegiatan awal. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, guru mempersiapkan silabus dan juga RPP, materi pembelajaran yang akan dipelajari, dan juga menentukan media atau metode atau strategi pembelajaran yang akan digunakan. Namun, pada saat pandemi seperti ini, guru hanya melakukan pembelajaran dengan menggunakan WhatsApp group dan medianya hanya menggunakan handphone dan juga buku tematik atau buku siswa. Penjelasan materi yang guru lakukan saat pandemi. Jadi saat pandemi, guru menjelaskan materi dengan cara mengirimkan voice note atau pesan teks ke grup kelas. Dan guru meminta juga wali murid untuk mendampingi anaknya selama proses belajar berlangsung. Siswa juga diminta untuk membaca materi pelajaran yang ada di buku yang telah diberikan oleh guru. Jadi siswa itu sudah dibagi buku masing-masing oleh sekolahan. Yang kedua ada kegiatan inti. Dalam pembelajaran berlangsung, guru menggunakan metode pemberian tugas melalui pesan grup WhatsApp. Langkah pertama, guru menyuruh siswa untuk mendengarkan voice note yang telah guru itu berikan tadi, dan siswa diminta juga untuk menyimak materi pelajaran yang ada di buku yang telah dibagikan oleh guru. Jika siswa kurang paham dengan materi pembelajaran yang telah diberikan guru, maka siswa diminta untuk bertanya kepada guru. Setelah siswa sudah memahami materi, barulah guru memberikan latihan soal yang ada di buku siswa tersebut atau buku tematik yang sudah diberikan untuk dikerjakan oleh siswa. Untuk teknik pengumpulan tugasnya, siswa diminta untuk datang ke sekolah pada hari Senin untuk mengumpulkan tugas yang telah diberikan oleh guru. Yang terakhir ada kegiatan akhir atau penutup. Pada kegiatan penutup, guru memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan dan diberi batas waktu seminggu untuk mengumpulkannya. Teknik evaluasinya yaitu guru melakukan tanya jawab kepada siswa itu 2 minggu sekali saat siswa datang mengumpulkan tugas. Jika siswa tidak bisa menjawab atau belum memahami materi, maka guru meminta siswa tersebut untuk belajar lebih giat lagi, dan guru akan menambahkan penilaian bagi siswa yang bisa menjawab pertanyaan dari guru. Selanjutnya saya akan membahas hasil wawancara saya dengan peserta didik. Yang pertama ada Muhammad Abdul Sehan. Jadi kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, Sehan biasanya mempersiapkan diri dengan mandi terlebih dahulu. Setelah mandi, Sehan pergi sarapan, dan setelah sarapan juga Sehan mempersiapkan alat tulis seperti buku dan juga pena.
untuk dia belajar. Setelah itu barulah dia membaca doa sebelum pembelajaran dimulai. Sehan juga belajar ditemani dengan ayahnya. Dan jika pembahasan dari guru dia kurang memahami, maka dia akan bertanya terlebih dahulu terhadap ayahnya, baru jika ayahnya tidak mengerti, baru mereka akan bertanya kepada gurunya. Terus itu yang kedua, ada hal yang dilakukan ketika belajar. Sehan belajar menggunakan buku yang telah dibagi dari sekolahan. Jika dia merasa bosan, maka dia akan bermain keluar dan juga atau menonton televisi. Terus ada media yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung. Di sini hanya menggunakan di sini hanya menggunakan buku cetak karena buku cetak dan juga handphone. Karena di saat pandemi seperti ini, guru hanya memberikan latihan soal yang ada di buku tematik. Jadi tidak menggunakan media apapun selain buku tematik dan handphone. Lalu pertanyaan selanjutnya, ada perasaan seperti apa ketika belajar daring, senang atau bosan dan lain-lain. Nah, Sehan ini saat saya bertanya kepada Sehan menjawab dia senang belajar di rumah. Tetapi saat saya kasih pilihan, dia lebih suka belajar di rumah atau belajar di sekolah, dia menjawab lebih suka belajar di sekolah karena kalau di sekolah dia bisa bermain dengan teman-temannya dan juga bisa mendapatkan uang jajan. Yang terakhir, ada tugas apa yang diberikan oleh guru. Tugasnya hanya berupa latihan soal yang ada di buku dan pengumpulannya pun seminggu sekali. Jadi mereka bisa santai dalam mengerjakan tugas. Yang kedua ada Rizka Yunita Hardianti. Kegiatan yang dilakukan sebelum pembelajaran, Rizka biasanya membantu ibunya untuk bersih-bersih rumah terlebih dahulu, seperti menyapu. Lalu setelah itu dia pergi untuk mandi dan juga sarapan. Kemudian menyiapkan alat belajar seperti buku dan juga pena yang akan dia gunakan. Lalu berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Lalu ada hal yang dilakukan ketika belajar. Rizka biasanya membaca buku, tetapi jika dia sudah bosan, dia akan bermain handphone, menonton TV, ataupun bermain ke rumah temannya. Lalu ada media yang digunakan ketika pembelajaran berlangsung. Medianya hanya menggunakan buku cetak atau tematik, karena di saat pandemi seperti ini, guru hanya memberikan latihan soal yang ada di buku, jadi tidak menggunakan media pembelajaran apapun. Lalu yang keempat, ada perasaan seperti apa ketika belajar daring, senang atau bosan. Kalau Rizka sendiri kadang merasa senang dan juga kadang merasa bosan. Senangnya dia bisa belajar dengan santai di rumah, tetapi kalau bosannya dia tidak bisa bermain dengan teman-temannya yang ada di sekolah, seperti di sekolah. Terus itu yang terakhir, ada tugas apa yang diberikan oleh guru. Tugasnya berupa latihan soal yang ada di buku. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis. Tahap perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sudah cukup baik dengan menggunakan RPP dan bahan ajar walaupun tidak lengkap, hanya menggunakan buku tematik dan juga handphone. Ada beberapa komponen pembelajaran yang harus dilakukan saat pembelajaran daring, karena guru hanya melibatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, tidak semua siswa aktif dalam pembelajaran, ada juga siswa yang masih kurang aktif. Karena di usianya mereka itu masih sibuk dengan urusannya masing-masing. Oleh karena itu, guru meminta wali murid untuk menemani atau mengawasi anaknya saat proses belajar berlangsung. Jadi, rencana pembelajaran yang baik menurut Smith dan Regan tahun 1999 bahwa perencanaan pembelajaran merupakan proses sistematis dan berpikir dalam mengartikan prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam rancangan untuk bahan dan aktivitas pembelajaran, sumber informasi, dan evaluasi. Pada saat pandemi seperti ini, guru hanya memberikan materi dan tugas melalui pesan teks atau pesan suara WhatsApp group. Lalu, siswa diminta untuk mengumpulkan tugasnya di hari yang sudah dijadwalkan oleh gurunya. Di SDN 2 Candirejo diwajibkan masuk
seminggu sekali untuk mengumpulkan tugasnya. Sedangkan untuk teknik evaluasi yang dilakukan oleh guru itu dilakukan 2 minggu sekali untuk mengetahui apakah siswa tersebut sudah memahami materi yang sudah guru berikan atau belum. Media saat belajar daring ini hanya menggunakan handphone dan juga buku tematik yang sudah guru bagikan ke siswa. Kegiatan belajar mengajar pada saat pandemi bisa menurunkan semangat belajar siswa dan mereka akan merasa cepat bosan dan jenuh. Sesuai dengan pendapat Carl R. Rogers, salah satu tokoh teori belajar humanistik yang menyatakan bahwa belajar bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan peserta didik. Seorang guru harus menyadari bahwa kemampuan belajar siswa sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi, situasi, dan ketika sedang belajar. Jadi, kesimpulannya, dari hasil penelitian proses kegiatan pembelajaran pada kelas 3 di SD Negeri 2 Candirejo, dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan perencanaan awal belajar sudah cukup baik. Guru juga sudah mengikuti silabus dan RPP yang telah disediakan. Guru menjelaskan menggunakan pesan suara dan siswa mendengarkan dan menyimak dengan didampingi oleh orang tua siswa. Lalu ada teknik evaluasi yang dilakukan oleh guru. Dilakukannya tes tanya jawab 2 minggu sekali untuk mengetahui apakah siswa sudah memahami materi yang sudah guru berikan atau belum. Nah, selanjutnya ada saran. Dari hasil observasi, saya ingin memberikan saran kepada guru kelas 3, yaitu Ibu Dwi Ningsih, SPD. Sebaiknya guru harus lebih memperhatikan siswa saat belajar daring. Menurut saya, dengan tes yang dilakukan 1 kali dalam 2 minggu ini kurang. Sebaiknya dilakukan tes setiap pertemuan. Jadi setiap 1 minggu sekali pertemuan itu kalau bisa langsung dilakukan tes tanya jawab, tidak usah menunggu 2 minggu sekali. Orang tua juga diminta untuk tidak mengerjakan tugas anaknya, karena nantinya juga guru akan mengetahui anaknya mampu atau tidak dalam pembelajaran dengan menggunakan tes tanya jawab tersebut. Itu tadi hasil dari observasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.